Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, terima kasih yang kemarin ikut live commentary. Dan ada informasi kalau Fabrizio Romano ini ada informasi baru di channelnya yang terkait dengan Manchester United. Langsung aja gua rangkum dan akan gua kasih opini. Jadi menurut Fabrizio Romano, Manchester United ini atau sedang menimbang ya untuk memperkuat posisi di dua sektor, yaitu adalah penyerang tentu saja dan juga back kanan. Untuk penyerang tentu saja ada nama-nama seperti Cody Gakpo ya kan, dan di channel tersebut atau di berita terakhir dikatakan kalau Manchester United ini juga sempat tertarik untuk mendatangkan Matheus Cunha. Matheus Cunha, penyerang Brazil yang saat ini memperkuat Atletico Madrid, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ada kemungkinan akan segera bermain di Premier League bersama dengan Wolverhampton Wanderers, bersama dengan Wolves. Tapi yang menarik adalah disebutkan kalau Manchester United sempat memiliki pemain ini di daftar yang akan diburu ya, yaitu adalah Matheus Cunha. Oke, menurut gua Matheus Cunha apakah oke gitu ya untuk Manchester United? Gua berpikir ada dua hal seperti biasa. Dua hal. Nomor satu adalah Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag melihat Matheus Cunha? Apakah menurut Erik ten Hag sesuai dengan sistem yang ingin dimainkan? Karena penampilannya menurut gua dengan amatiran bersama dengan Atletico Madrid juga tidak terlalu menonjol. Sedangkan kita atau Manchester United ini mencari pemain depan pengganti Cristiano Ronaldo, yang tentu saja di awal musim harapan ini kan kepada seorang Cristiano Ronaldo menurut gua cukup besar melihat kontribusinya di musim lalu yang sangat luar biasa menurut gua. Jadi ringan amatiran ala gua melihat pemain yang diincar oleh Manchester United ataupun Erik ten Hag ini memang sebagai pengganti Cristiano Ronaldo, yang bukan tidak mungkin memang akan diproyeksikan sebagai pemain utama, pemain pilar khususnya di lini depan. Dan melihat Matheus Cunha bagaimana penampilannya dengan Atletico Madrid, menurut gua ringan amatiran, sekali lagi ya, ini subjektifnya gua agak meragukan bahkan Matheus Cunha ini ada di level atau bisa menjadi pemain di level tinggi yang diharapkan oleh Manchester United. Apalagi kalau memang Manchester United ingin mendatangkan seorang pemain di bulan Januari di musim dingin, tentu saja diharapkan akan memiliki impact yang bisa langsung ke dalam tim. Mengingat ketika sang pemain ini nanti datang di bulan Januari, Manchester United ini masih berada di 4 kompetisi: Liga Inggris, Piala FA, Carabao, dan juga Europa League, yang intensitasnya, persaingannya itu mulai sangat ketat. Sehingga menurut gue ya harus dipertimbangkan betul. Dan sekali lagi gue ulangi, apakah sang pemain ini ada di skemanya Erik ten Hag? Artinya Erik ten Hag sekali lagi memegang kunci yang sangat penting di transfer tersebut. Tapi ya Fabrizio Romano mengabarkan kalau sang pemain juga sudah sangat dekat akan bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Nah, yang menarik adalah selain penyerang, Manchester United juga dikabarkan mempertimbangkan untuk memperkuat sektor kanan. Ada dua nama, Denzel Dumfries dan juga Jeremy Frimpong. Kebetulan dua pemain ini adalah pemain Belanda, pemain tim nasional Belanda yang dua-duanya ini sekarang berada di Qatar. Dua-duanya juga sama-sama berposisi back kanan. Dua-duanya juga ada di daftar perburuan atau sempat berada di daftar perburuan dari Manchester United. Denzel Dumfries dikabarkan musim panas kemarin ini ada di daftar. Hanya saja sang pemain ini masih nyaman berada di Inter Milan. Lalu juga Inter Milan happy dengan sang pemain, tidak akan dilepas di harga 20-30 juta, pastinya akan lebih. Dan terutama melihat bagaimana penampilan Denzel Dumfries yang luar biasa di pertandingan terakhir menghadapi Amerika Serikat, assist, gol. Jadi sangat mungkin harganya akan sangat tinggi melihat tiga kondisi tadi ya. Penampilan Denzel Dumfries di Piala Dunia, Inter Milan masih sangat happy dengan sang pemain pun juga masih sangat happy dengan Inter Milan. Nah,
Nama kedua yaitu adalah Jeremy Frimpong. Ini sebelum Piala Dunia juga sudah disinggung kalau diminati oleh Manchester United. Pemain ini sebenarnya menurut gue unik ya, karena um, dari yang gue lihat sih, dia ini kan sebenarnya oke masuk tim nasional Belanda, tapi dia sendiri juga kalau tidak salah besar itu di UK, sehingga bahasa Belandanya ini kalau nggak salah ya menurut gue ini masih terbatas begitu. Tapi dia dipanggil oleh Louis van Gaal untuk memperkuat sektor bek kanan, walaupun sampai dengan saat ini belum diberi kesempatan turun oleh Louis van Gaal ya di tim nasional Belanda. Hanya saja dia dinilai sebagai pemain yang berprospek. Kalau gue melihat bagaimana dia bermain dengan Bayer Leverkusen, menyerang oke, bertahan oke, usia masih juga cukup muda ya. Jadi memang ada potensi di sana. Nah, bagaimana Manchester United akan mendatangkan bek kanan itu dijelaskan juga oleh Fabrizio Romano, akan sangat tergantung dengan situasi dari Aaron Wan-Bissaka, di mana baru bisa bergerak kalau Aaron Wan-Bissaka ini menemukan atau ada solusi bagi Aaron Wan-Bissaka lepas, apakah itu secara pinjaman ataupun secara dijual secara permanen. Sampai dengan sejauh ini kabar terakhir ya yang gue dapatkan adalah Crystal Palace itu berminat. Hanya saja Crystal Palace sampai dengan saat ini belum mengajukan penawaran resmi ke Manchester United, apakah itu untuk pinjaman maupun untuk pembelian secara permanen. Kalau Aaron Wan-Bissaka tidak lepas, menurut gue ringan amatiran seperti apa yang terjadi di musim panas kemarin, kecil kemungkinan Manchester United akan mendatangkan bek kanan. Musim panas kemarin dikabarkan Manchester United dekat untuk mendatangkan Serginho Dest, tapi ya karena Aaron Wan-Bissaka tidak lepas ya, maka ya Manchester United juga urung mendatangkan pemain baru di sektor bek kanan. Menurut gua di bulan Januari nanti juga akan sama situasinya. Kalau Aaron Wan-Bissaka tidak lepas, Manchester United belum akan mendatangkan bek kanan. Mungkin konsentrasinya masih akan untuk mendatangkan seorang penyerang. Bagaimana musim panas tahun depan, menurut gua bisa jadi sektor bek kanan ini akan jadi prioritas ya untuk Manchester mendatangkan pemain baru. Apakah Denzel Dumfries, apakah Jeremy Frimpong, ataupun juga pemain lain. Untuk Denzel Dumfries sendiri, ini ringan amatiran ala gue melihat di Piala Dunia kali ini, dia masih belum konsisten tampilnya kalau menurut gue ya. Kemarin menghadapi Amerika Serikat luar biasa, luar biasa. Denzel Dumfries was on fire, luar biasa. Tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Qatar maupun ketika menghadapi Ekuador, sisi kanan dari Belanda ini sering sekali diekspos oleh pihak lawan, dan Denzel Dumfries sering kali bermain dengan jelek. Memang betul di pertandingan terakhir menghadapi Amerika Serikat tampil luar biasa. Hanya saja gua belum menemukan ada konsistensi di sana. Tapi apakah ini akan berarti dia tidak cocok di Manchester United atau seperti apa? Sekali lagi, Erik ten Hag yang memegang peranan penting. Yang menarik juga, Denzel Dumfries tentu saja selain dia pemain tim nasional Belanda, sekarang bermain di Inter Milan. Tapi sebelumnya dia ini adalah kapten dari PSV Eindhoven, yaitu ketika Erik ten Hag masih memperkuat atau melatih Ajax Amsterdam. Jadi ya Erik ten Hag sudah mengamati sang pemain langsung ya, bukan hanya satu musim tapi juga beberapa musim, sehingga dia tahu betul pemain ini secara lebih menyeluruh. Ini juga yang terjadi dengan Tyrell Malacia, juga dengan Lisandro Martinez. Ketika didatangkan, ya kita lihat kedua pemain ini yang memang sudah diamati oleh Erik ten Hag sejauh ini tampil juga sangat bagus, sangat baik di Manchester United. Sehingga kalau seandainya ada pendapat kenapa pemain Belanda lagi, kenapa pemain dari pemain Belanda lagi atau mungkin pemain dari Eredivisie lagi, ya karena menurut gue pelatih atau manajer ketika mendatangkan pemain ini kan modalnya nggak cuma modal YouTube atau data-data di di internet saja, seperti ya gimana kita lihat ataupun kita lihat bagaimana skor ratingnya di FIFA atau enggak, atau di game yang lain ya, kan tidak seperti itu. Dia butuh melihat langsung secara teknis, dan dia juga harus mengetahui secara non teknis mental sang pemain seperti apa, keluarganya seperti apa, psikisnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, ketika down seperti apa, ketika up seperti apa. Ada kemungkinan dia bertingkah yang aneh-aneh tidak di luar lapangan. Hal demikian kan menurut gue sangat penting, dan itu kan tidak ada di mungkin ya di game kan nggak ada, terus di
data-data statistik, mungkin itu kan tidak mencakup seperti itu. Ini ringan amatiran ala gue, sehingga sang pelatih penting sih untuk mengetahui secara menyeluruh ya pemain yang diincar, baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis, karena ya nanti kan bukan hanya di atas lapangan saja, tapi bagaimana dia bertingkah di dressing room, bertingkah di luar lapangan, ini kan juga sangat penting kontribusinya ke dalam permainan di atas lapangan menurut gua secara keseluruhan. Kurang lebih demikian. Tadi update dari Fabrizio Romano mengenai dua posisi yang bisa jadi akan menjadi prioritas di Manchester United untuk bulan Januari nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.